Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini gua akan ngebongkar stigma kenapa sih umroh itu mahal. Yuk kita cek videonya. Tonton sampai habis. Bismillah, sudah punya teman safar yang asik belum? Oke, dulu gue mikir kenapa sih umroh itu mahal banget. Bisa sampai kisaran 20 sampai 30 juta. Apalagi haji yang bisa sampai ratusan juta kalau misalkan haji furoda atau ONH+. Nah, di video ini kita coba bongkar bareng-bareng. Oke. Nah, ini gue udah ada laptop di sini. Sekarang kita cek dari mana dulu ya. Sebenarnya cuma ada dua yang bikin umroh itu mahal. Satu, penerbangannya. Yang kedua, pastinya hotel gitu. Nah, ada stigma di luar sana katanya bisa umroh backpacker. Nah, tapi kita lihat nih. Ini ada artikel di skyscanner.co.id. Katanya nih, tak banyak yang tahu bahwa kita bisa pergi umroh tanpa harus ikut travel agent. Kayaknya bohong deh. Ntar ya, kita lihat ya. Kenapa? Karena begitu umroh, yang paling penting adalah visanya. Visa itu ada macam-macam, tapi kalau kita mau umroh biasanya dikasih visa umroh. Nah, di sini ditulis saat ini proses pengurusan visa untuk umroh sudah tidak bisa dilakukan secara perorangan, tapi harus dalam kelompok. Karena itu, kalau berencana pergi umroh, mau berdua, mau sendiri, itu harus memakai jasa travel agent. Kenapa? Karena mereka travel agent ini ditunjuk langsung oleh pemerintah Arab Saudi. Di pemerintah Indonesia juga ada izinnya. Jadi nggak sembarangan travel agent yang bisa mengeluarkan visa untuk si calon jamaahnya itu pergi ke umroh. Itu satu. Jadi apa yang mereka itu sebut backpacker? Jadi mereka itu pesan pesawat sendiri, kemudian biasanya LA-nya atau land arrangement-nya itu. Nah, itu land arrangement itu apa? Biasanya terdiri dari penginapan, kemudian visa, kemudian transportasi darat. Nah, 3 hal itu biasanya dikemas dan diatur langsung sama travel agent-nya. Kayak gitu. Makanya sebenarnya istilah backpacker ini agak kurang tepat sih gitu. Dan mereka yang backpacker ini, mereka itu minta pesenin sama travel agent-nya, minta hotel-hotel yang emang agak jauh gitu ya. Minta yang agak jauh, bintang 3, bintang 2 nggak masalah, karena fungsinya mereka untuk naruh barang gitu. Kalau dia udah naruh barang, tidurnya di mana? Nah, tidurnya itu di masjid gitu. Tapi secara lagi kondisi pandemi kayak gini nggak akan bisa kita itu tidur di masjid. Nah, ngomong-ngomong masalah penginapan, ini kita kasih lihat. Nah, ini adalah Masjidil Haram. Oke, ini adalah Masjidil Haram. Nah, kemudian ini adalah hotel-hotel yang ada di sekitar Masjidil Haram. Nah, bisa dilihat ini harga per malam ya. Ada yang 3,1 interkon. Ada 1,8. Kemudian ada yang 3,9 bahkan. Dan Pullman Zamzam 1,6 gitu. Ini banyak orang Indonesia yang biasanya itu pakai Pullman. Nah, 1,6 per hari, kalau misalkan kita 10 hari aja itu udah 16 juta sendiri. Makanya sebenarnya komponen yang paling besarnya itu untuk umroh adalah di hotel. Kenapa? Ya karena 16 juta sendiri. Tapi tentunya rate di Google dengan rate yang ada di travel agent yang emang dia pesan dalam jumlah yang besar itu pasti akan beda, tapi nggak akan sejauh itu gitu. Di Madinah juga sama masalah hotel. Ini kita bisa lihat. Nah, ini ada hotel mengelilingi Masjidil Nabawi. Biasanya itu, nah di sini nih orang Indonesia nih. Nah, ini bin Daudnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri hotelnya itu berkisar di angka 1 jutaan, 1,5. Ada sih yang 600.000 tapi jauh banget gitu. Nah, komponen ini menurut gua yang paling mahal untuk umroh gitu. Terkadang ada travel agent yang bisa ngasih harga murah. Kenapa?
Pertanyaannya kan gitu. Jadi di harga-harga di sini itu dia biasanya udah include sama breakfast atau makan malam dan makan siang. Nah, jadi si travel agent ini biasanya mereka udah kontrak sama satu hotel. Misalkan ya, di Madinah sama hotel A, di Mekah itu sama hotel B. Jadi mereka udah tahu jamaahnya udah pasti dibawa ke situ. Si pihak travel agent sama pihak hotel itu dia kayak negosiasi. Bisa nggak kita cuma book untuk kamarnya aja, sedangkan breakfast atau lunch atau dinner itu diadakan di tempat lain. Misalkan kalau di Mekah tuh, walaupun kita ada di Tower Zamzam itu biasa, atau di Pullman lah contohnya. Misalkan sama-sama di Pullman, tapi ada yang memang makannya itu di hotelnya yang disediakan dan diserve oleh hotel, tapi ada juga yang misalkan mereka itu dibawa ke bawah jamaahnya. Jadi Pullman itu kan di atas. Dia jamaahnya dibawa ke bawah, kemudian di tempat kayak semacam kafetarianya gitu. Nah, mereka kontrak deh untuk sarapan, lunch sama dinernya itu di si restoran itu. Jadi makanannya juga lebih murah. Nah, terus pertanyaannya lagi, kenapa ada yang ngeklaimnya bintang 5, bintang 4, tapi harganya beda gitu kan? Karena sebenarnya nggak kayak di Indonesia. Jadi di Saudi sama di Indonesia itu agak beda. Hotel bintang 5 Indonesia menurut gua memang ya kualitas dari pelayanannya udah bagus, servisnya udah bagus, kemudian lokasinya juga udah prime. Nah, karena yang kita datengin itu cuma 2 tempat, yaitu Masjidil Haram sama Masjidil Nabawi, ya tempatnya ya cuma 2 itu ya, sorry ya. Jadi terbatas. Jadi yang bintang 5 itu bisa aja posisinya paling depan, yang paling dekat sama Masjidil Haram. Ini contohnya kita cek. Nah, misalkan nih Pullman, ini dia jaraknya nggak 39 meter juga sih, tapi yang jelas lebih dekat dibanding hotel-hotel yang lain. Contohnya kalau kita lihat di sini ada yang hotel bintang 5 yang di belakang, Conrad deh misalkan deh. Nih ketemu Conrad ini bintang 5 juga gitu kan, tapi udah pasti harganya beda sama yang di depan. Nah, ini kita coba lihat contohnya Anjum Jabal Omar. Pokoknya ini juga bintang 5, tapi harganya memang beda dengan yang di sini karena yang di Zamzam Tower itu lebih dekat lokasinya ke Masjidil Haram. Biasanya travel agent itu bisa mengkombinasi hotel di Mekah sama di Madinah. Maksudnya gimana? Misalkan di Mekahnya itu bintang 5, nah di Madinahnya itu bintang 4. Jadi harganya itu bisa lebih bersahabat untuk calon jamaahnya gitu. Tapi semurah-murahnya juga menurut gua sih nggak begitu jauh ya bedanya, karena di sini kita bisa lihat sendiri kalau dari petanya nih, baik di Mekah maupun di Madinah tadi tuh harganya ya beda-beda tipis lah gitu. Terus yang bisa bikin mahal lagi adalah penerbangan. Oke, penerbangan ini kita bisa lihat di sini Jakarta to Jeddah misalkan. Kita ngelihat dari Google aja ya, tapi sebenarnya ini kurang akurat sih karena banyak penerbangan yang dilarang selama pandemi ini dari Jakarta ke Jeddah. Jadi misalkan pesawatnya itu dari Jakarta rutenya langsung ke Jeddah sama dari Jakarta rutenya langsung ke Madinah itu beda harganya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita langsung dari Jakarta ke Madinah itu dalam 10 hari ketika pas kita mau umroh kita naik bisnya cuma 1 kali dari Madinah kemudian ke Mekah itu sekitar 6 jam atau sampai 5 jam gitu ya kalau cepat. Terus dari Mekah ke Jeddahnya itu bentar tuh, cuma 1 jaman lah ya, 1 jaman abis itu udah langsung dari Jeddah ke Indonesia. Jadi lebih nyaman, pastinya lebih mahal. Tapi ada juga yang misalkan maskapai yang rutenya dari Jakarta ke Jeddah dulu, dari Jeddah 6 jam naik bus ke Madinah, dari Madinah 6 jam lagi naik
bus ke Mekah plus 1 jam naik bus dari Mekah ke Jeddah baru pulang ke Indonesia lagi. Makanya itu bisa bikin harganya mahal atau murah. Ya ada kenyamanan, ada harga gitu. Terus dari maskapai ini juga berbeda rute-rutenya. Misalkan kalau dari Emirates, dari Jakarta itu mereka stop di Dubai. Dia stop di Dubai, kemudian ada transit sekitar 1 jaman, kemudian si jamaah harus keluar dulu dari pesawat biasanya ke waiting areanya, kemudian baru masuk lagi ke pesawat yang nyambung dari Dubai ke Jeddah. Terus kalau misalkan kayak Qatar, itu juga stop juga di negara Qatarnya, atau misalkan Etihad. Etihad itu harus berhenti di Abu Dhabi dulu. Nah, ada travel agent yang memanfaatkan si waktu transit ini. Jadi misalkan begitu di Dubai, nah mereka keliling tuh, tur dulu di sana biar nunggu pesawat yang nggak lama, baru mereka berangkat lagi. Misalkan dari Dubai ke Jeddah, baru mereka melakukan umroh. Jadi itu ada nilai plusnya juga. Dan semua beda-beda tuh harganya. Apa sih unggulannya masing-masing? Jadi menurut gua pribadi yang paling enak itu pakai Saudia. Kenapa? Karena Saudia itu direct dari Jakarta langsung ke Madinah gitu. Terus yang paling enaknya lagi di situ ada musolanya. Jadi di bagian belakangnya itu ada musola kecil yang bisa dipakai bergantian. Kita bisa sholat di situ. Dan pesawatnya cukup gede. Jadi dari segi pelayanan itu enak sih. Oke banget. Terus bisa juga pakai Garuda. Garuda itu juga direct langsung dari Jakarta ke Madinah, itu bisa. Nah, Garuda juga enak. Kenapa? Karena Garuda ini dia ya gimana ya, maskapai negara kita sendiri gitu. Jadi begitu masuk, menurut gua ngomongnya nggak susah, bisa pakai bahasa Indonesia kan, sama mbak-mbaknya bisa manggil mbak, nggak miss ma'am gitu kan. Atau ya makanannya sih menurut gua paling krusial, karena begitu lo dihidangkan ya makanan Indonesianya ya dari Indonesia. Kalau di Saudi kan mungkin ada makanannya kayak Indonesia tapi nggak rasanya gimana ya? Ya Indonesia dengan Arab style gitu. Ya tapi oke lah dua-duanya. Nah terus satu hal yang krusial lagi ini adalah baggage allowance-nya. Misalkan di Saudi itu untuk internasional ya. Nah kalau tiket lo itu yang economy class tapi yang semi flex, yang ini kategorinya semi flex ke atas, itu bisa dapat dua koper gitu. Jadi 2 koper itu satu koper itu alokasi beratnya itu 23 kilo. Kemudian jadi dapat 2, total itu jadi 46 kilo yang boleh dimasukin bagasi. Nah, lu mau bawa coklat, mau bawa sejadah, mau bawa apa deh, bebas tuh 46 kilo. Terus ditambah hand baggage-nya 7 kilo. Ini sih standar. Nah, kalau di Garuda agak beda sedikit. Kalau di Garuda itu dia sama, bisa ada cabinnya yang dibawa di bagasi pesawat, sama yang di hand carry yang kita tenteng masuk ke dalam pesawat. Itu 50 kilo. 50 kilo tapi yang bisnis nih kayaknya nih. Oh, first class, sorry. Nah nih yang ekonomi class kayak kita gini nih, ini 30 kilo nih dari Jakarta ke Jeddah atau Madinah, itu sama 30 kilo plus 5 liter zam-zam udah include gitu. Jadi cuma satu koper allowance-nya tapi dia lebih berat gitu. Dan maskapai itu rata-rata berat maksimal satu kopernya itu 32 kilo. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Nah, untuk yang mau harga bersahabat lagi, bisa pilih maskapainya itu yang pakai Citylink atau Lion Air. Karena 2 maskapai ini udah boleh terbang dari Cengkareng, Jakarta ke Jeddah. Tapi ke Jeddah doang, yang Madinah nggak ada. Jadi ya bisa menghemat budget lah gitu. Jadi kalau misalkan lu lihat tuh harga
yang tertera tuh misalkan di angka 20 jutaan, nah itu biasanya bisa pakai Citylink atau Lion. Ini update terakhir. Kenapa sih Kemenak repot-repot butuh meregulasi si harga umroh ini? Jadi artikelnya dari jawapost.com, berencana umroh saat ini segini biaya minimal menurut aturan Kemenak. Tadi kok ada kuning-kuningnya nih, nggak ada ya? Nih, paragraf pertama aja. Nah, Kemenak itu menetapkan ada harga minimal. Artinya kalau travelnya jual harganya lebih murah daripada ini, itu bisa dicurigain tuh travelnya mungkin nggak berpengalaman atau memang berpengalaman menipu jamaah. Nah, kan hati-hati. Jadi ini tarif referensi umroh itu, ini kalau yang biasanya terakhir tuh 20 juta. Tapi kalau misalkan di masa pandemi kayak gini itu 26 juta. Nah, makanya harus hati-hati juga kalau ada yang nawarin umroh agak-agak miring harganya, karena memang udah diregulasiin biar jamaah itu nggak ketipu. Dan dicek misalkan travelnya itu udah terdaftar apa belum, kemudian udah ada izinnya apa belum, karena izin travel itu sangat krusial dalam industri travel umroh ini, karena mereka doang yang bisa isut atau mengeluarkan visa umroh. Jadi masih percaya travel umroh yang murah-murah? Bisa sih, paling MLM gitu kan. Kalau MLM ya bebas deh, tanggung resiko sendiri. Siap-siap bawa polisi ke kantor travel ya. Oke, jadi kita udah lihat tadi masalah penerbangan, kemudian hotel. Nah, ini kita lihat nih. Kalau misalkan kita hitung-hitung tadi penerbangannya aja PP sekitar, kita ambil yang paling murah ya, coba ya. 13. Terus tambah hotelnya anggaplah 1 juta tadi. 1 juta kali 10. Nah, 23 gitu kan. Belum lagi biasanya kalau si travel agent itu kan ngambil profit ya misalkan 10%, 20% lah. 1 kali tuh 25. Jadi cocok kan sama harga yang ditetapin sama Kemenak gitu. Jadi tadi kisarannya kan kalau di masa-masa biasa minimal 20, kemudian kalau misalkan dari Kemenak tadi pas saat pandemi itu minimal 26. Ini kita hitung jadi 25,3 juta. Jadi ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari itu sih. Jadi sekali lagi hati-hati kalau milih travel, misalkan ada yang ngomong umroh itu bisa murah apa segala macam, rasanya sih nggak mungkin gitu. Sekian video dari gua, jangan lupa di share, like, dan subscribe. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya teman safar yang asik belum?